video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkelahian antar pelajar. Definisi perkelahian antar pelajar dan tawuran pelajar. Apa sih bedanya perkelahian antar pelajar dan tawuran pelajar? Jadi perkelahian pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Sementara itu, makna dari tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja atau juvenile delinquency. Jenis-jenis kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada delinkuensi situasional. Ini perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipicu adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara tepat. Lalu yang kedua ada delinkuensi sistematik, yakni para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk berkelahi, melukai, mencuri, dan tindak pidana yang lain. Selanjutnya ada faktor penting adanya perkelahian pelajar. Yang pertama itu ada social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan, berkurangnya atau hilangnya pranata budaya yang selama ini menopang harmoni sosial. Misalnya orang tua yang semakin sibuk atau guru yang abai dengan bimbingan dan arahannya. Yang kedua itu ada differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Pelajar yang terbiasa bergaul dengan pelajar yang tukang tawuran, anak yang malas belajar, suka mencuri, atau bolos belajar, maka semua itu menjadi perekat bagi pelajar yang awalnya baik-baik saja. Lalu yang ketiga itu ada labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Jika seorang pelajar sering dilabeli sebagai pelajar nakal oleh banyak pihak, maka label tersebut merasuk di dalam dada. Akibatnya jadilah pelajar yang nakal. Yang keempat ada rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. Di Indonesia banyak yang menyetujui pendapat ini, misalnya anak nakal ditaruh di pesantren agar imannya mantap sehingga tidak nakal lagi. Lalu yang kelima itu ada strain, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Misalnya kemiskinan di satu sisi, sementara di pihak lain banyak orang kaya yang sering mempertontonkan kekayaannya. Lalu yang terakhir itu ada male phenomenon, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor jenis kelamin, bahwa anak laki-laki itu lebih nakal dibandingkan dengan anak perempuan. Selanjutnya ada ikhtiar mencegah perilaku menyimpang. Berikut ini beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu berikan kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya, sehingga optimal menemukan jati diri dan orientasi hidup yang dituju, serta mewujudkan kondisi sekitar yang sehat, aman, dan tentram. Yang kedua itu ada wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Hubungan antara keluarga berjalan dengan baik. Jaga betul keutuhan dan ketentraman di antara keluarga. Begitu juga jika anak berada dalam asrama atau tempat tertentu. Lalu yang ketiga, setiap anak itu unik, bahkan yang lahir kembar sekalipun. Karena itu, jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak, meski dengan saudaranya sendiri. Justru itu menjadi pemicu iri hati. Jika akan mengambil keputusan, bentangkanlah segala alternatif yang ada. Lalu suruh yang bersangkutan memilih atas kesadarannya sendiri. Itu jalan terbaik dan tepat yang perlu dilakukan. Lalu yang keempat itu di samping faktor keluarga, pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Lalu yang kelima ada bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik, sebab sekolah berfungsi sebagai sarana pendidikan, bimbingan, dan sebagai tempat perlindungan jika ada problema yang muncul. Lalu yang terakhir, pentingnya membentuk banyak organisasi atau lembaga yang memadai aktivitas pelajar atau anak.
seperti OSIS, Pramuka, Karang Taruna, dan lain-lain. Selanjutnya, penanganan pelajar yang menyimpang. Terdapat 5 penanganan terhadap pelajar yang menyimpang, yaitu 1. Kepercayaan. Sang pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang mau membantunya, misal wali kelas, guru PP, guru agama, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu ada kemurnian hati. Pelajar itu sudah percaya bahwa penanganan ini tidak bersyarat. Buat pelajar atau remaja, urusan membantu, ya membantu saja. Lalu yang ketiga itu ada kemampuan mengerti dan menghayati atau empati perasaan pelajar atau remaja. Disebabkan posisi yang berbeda antara anak atau pelajar dengan orang dewasa atau orang tua dan guru. Sulit bagi orang dewasa berempati kepada pelajar karena kepentingan yang susah dikalahkan. Lalu yang keempat itu ada kejujuran. Ini penting dilakukan karena sang pelajar ingin keterbukaan, termasuk sanksi yang diterima, meskipun tidak menyenangkan. Lalu yang kelima itu ada mengutamakan persepsi pelajar sendiri. Pelajar itu akan memandang persoalan dari sudut pandangnya sendiri. Berdasarkan semua paparan tersebut, Islam mengambil sudut pandang yang berbeda tentang perkelahian pelajar. Kuncinya kepada posisi balik. Jika seseorang itu sudah balik, maka semua perbuatannya, baik dan buruk, menjadi tanggung jawabnya. Tidak seperti hukum di Indonesia yang biasanya sanksi atas perbuatan dikenakan jika usianya antara 17 atau 18 tahun. Sebab itu, sejak dini Islam mengarahkan orang tua agar membimbing dan mendidik putra-putrinya sejak kecil tentang al-ahkamul al-khamsah, meliputi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Apapun alasannya, mengambil jalan kekerasan tidak dibenarkan dalam Islam. Tindakan kekerasan itu bukan perwujudan dari Islam. Jika ingin membela kebenaran, harus menggunakan cara-cara yang benar juga. Tidak asal bela saja, sementara kebenaran disampingkan. Sebab, sebagai pelajar muslim, kita semua diingatkan dengan visi dan misi Islam sebagai agama yang damai, santun, dan menjadi rahmat untuk semua alam. Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.